belum memiliki fitur power steering? Setir yang berat sangat merepotkan ya guys, terutama pada saat mobil parkir. Berasa lagi nge-gym rasanya. Hal ini tidak terjadi lagi pada mobil mulai era 2000-an yang sudah menggunakan teknologi canggih pada sistem kemudi, yaitu power steering. Itulah yang membuat mobil zaman sekarang bisa dengan mudahnya berbelok-belok di tikungan dan saat parkir. Power steering merupakan sebuah komponen yang ada pada sistem mobil, khususnya pada kemudi. Secara umum kegunaannya untuk mempermudah pengendara dalam mengendarai mobil. Terutama pada saat berbelok, power steering akan meringankan beban dari gaya yang dihasilkan mobil saat berbelok. Jenis-jenis power steering. Setidaknya ada 3 jenis power steering yang digunakan pada sistem kemudi mobil. Di antaranya, tipe pertama, hydraulic power steering. Tipe ini secara sistem memanfaatkan tekanan fluida atau minyak untuk bekerja. Tipe ini banyak digunakan pada mobil era-era 2000-an dan mobil truk. Tipe kedua, electronic power steering atau EPS. Tipe kedua ini merupakan tipe terbaru yang menggunakan sistem otomatis atau motor listrik. Kebanyakan mobil baru yang keluar sekarang menggunakan tipe power steering yang satu ini. Dan tipe yang ketiga, hydroelectric power steering. Tipe ketiga ini merupakan tipe gabungan dari sistem hidrolik dan elektrik. Komponen dan fungsi power steering. Meskipun ada 3 jenis power steering, namun ketiganya tetap mempunyai fungsi yang sama, yaitu berfungsi untuk meringankan beban kemudi saat berbelok. Tapi secara spesifik, ketiganya dibedakan berdasarkan masing-masing komponennya guys. Pertama, hydraulic power steering. Ada beberapa komponen power steering hidrolik yang saling bekerja sama dalam meringankan beban kemudi saat berbelok. Berikut adalah komponen-komponen. Reservoir tank. Reservoir tank merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan atau menampung cadangan minyak power steering. Pada tutupnya, dilengkapi dengan ventilasi untuk mengatur tekanan udara dan stabilitas aliran minyak power steering. Vane pump. Vane pump atau pompa power steering ini berfungsi untuk memompa fluida atau minyak agar mengalir ke seluruh sistem hidrolik. Control valve. Komponen ini berfungsi untuk mengatur aliran fluida atau minyak yang bertekanan sesuai dengan arah kemudi. Power cylinder. Power cylinder merupakan komponen yang berfungsi menyalurkan aliran fluida atau minyak ke steering gear atau rack and pinion. Steering gear. Steering gear yang terdiri dari komponen rack and pinion memiliki fungsi sebagai penghubung atau pemindah tenaga putar dari steering column ke steering linkage. Steering linkage. Komponen yang satu ini berfungsi untuk meneruskan gerakan steering gear ke roda sesuai dengan arah kemudi yang diinginkan pengemudi. Steering hose. Steering hose atau selang power steering berfungsi sebagai saluran fluida atau minyak yang terbuat dari logam, sehingga tahan panas dan tahan terhadap tekanan tinggi. Komponen ini terhubung dari vane pump, control valve, dan steering gear. Oil power steering. Oil power steering atau minyak power steering merupakan komponen yang memang harus ada pada jenis power steering hidrolik ini. Hal ini dikarenakan sistem kerjanya itu sendiri yang memanfaatkan tekanan dari fluida atau minyak. Electronic power steering atau ESP. Terdapat beberapa komponen pada electronic power steering yang saling bekerja dalam meringankan beban kendaraan saat berbelok. Komponen-komponen ini sangat jauh berbeda dengan power steering jenis hidrolik, karena pada dasarnya komponen ini menggunakan sistem otomatis, tidak menggunakan fluida atau minyak. Berikut adalah beberapa komponen electronic power steering. Electronic Control Module atau ECM. Komponen yang satu ini merupakan otak dari sistem electronic power steering. Singkatnya, Electronic Control Module merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan perintah. Motor listrik. Motor listrik merupakan komponen yang bekerja secara langsung dalam membantu meringankan beban putaran kemudi atau setir. Vehicle Speed Sensor. Komponen ini merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk memberikan data mengenai kecepatan mobil. Torsi sensor. Torsi sensor merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk memberitahu informasi saat kemudi mulai diputar. Steering clutch. Clutch atau kopling pada power steering berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan motor listrik dengan batang kemudi atau setir. Letaknya sendiri berada di antara keduanya. Noise suppressor.
Komponen ini merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. Onboard Diagnostic. Onboard Diagnostic merupakan sebuah panel indikator atau komponen yang akan memberitahu jika terjadi masalah pada sistem ESP. Komponen ini terletak di panel instrumen kendaraan. Hydroelectric Power Steering. Seperti yang disampaikan di atas, Hydroelectric Power Steering merupakan gabungan antara sistem hidrolik dengan sistem otomatis. Maka komponennya pun merupakan gabungan dari keduanya, di mana power steering jenis ini memanfaatkan fluida atau minyak yang digerakkan oleh pompa, menggunakan motor listrik bukan menggunakan mesin lagi. Adapun fungsi tiap komponennya masih sama. Cara kerja power steering. Dari ketiga jenis power steering tadi, ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda guys. Hal ini dikarenakan tiap-tiap komponennya yang berbeda. Hydraulic Power Steering. Sistem power steering hidrolik bekerja secara manual sesuai dengan posisi kemudi atau setirnya. Posisi lurus. Pada kondisi lurus, maka roda pun akan berjalan lurus, sehingga kontrol valve berada di posisi netral. Artinya, kontrol valve menutup jalan bagi fluida atau minyak dan mengembalikannya mengalir ke vane pump. Kondisi seperti ini tidak menimbulkan tekanan pada salah satu sisi, dalam arti tekanan minyak netral pada dua sisi. Posisi belok. Pada posisi berbelok, sistem power steering akan mendapatkan tekanan, baik berbelok ke arah kanan maupun ke arah kiri. Tekanan atau dorongan tersebutlah yang akan membantu mengurangi berat saat berbelok. Cara kerjanya sendiri, pada saat kemudi atau setir dibelokkan, maka roda akan ikut berbelok. Hal ini memicu kontrol valve ikut bergerak dan membuka jalan bagi minyak yang bertekanan tinggi untuk mendorong piston membantu steering gear untuk mengurangi usaha putar. Electronic Power Steering atau ESP. Electronic Power Steering atau ESP berbeda dengan jenis hidrolik. Cara kerja ESP dilakukan secara otomatis. Setidaknya dapat dibagi dalam beberapa langkah. Pertama, saat kunci kontak berada di posisi on, maka Electronic Control Module atau EMC sudah berada dalam kondisi hidup. Selain itu, panel indikator power steering pun akan ikut menyala dan redup kembali saat mesin telah hidup. Kedua, saat mesin mulai hidup, maka EMC memberikan instruksi untuk mengaktifkan motor listrik dan clutch, akan menghubungkan batang kemudi atau setir dengan motor elektrik. Ketiga, saat kemudi mulai diputar, maka torsi sensor akan mendeteksi berapa besar mobil berputar dan memberikan informasi tersebut pada EMC. Setelah itu, EMC akan memberikan arus listrik pada motor sesuai dengan data yang disampaikan. Dengan demikian, motor listrik akan memutar gigi kemudi, sehingga beban saat berbelok lebih ringan. Keempat, peran vehicle speed sensor akan memberikan informasi apabila kecepatan kendaraan lebih dari 80 km per jam. Sehingga EMC akan menghentikan aliran listrik pada motor dan sistem kemudi menjadi berat kembali atau menyesuaikan kebutuhan dari mobil. Salah satu keuntungan menggunakan ESP adalah adanya lampu indikator. Jika dalam kerjanya power steering tidak optimal dengan ditandai lampu indikator yang menyala, itu artinya ada masalah pada power steering. Anda harus segera memeriksanya atau membawanya ke bengkel. Hydroelectric Power Steering. Cara kerja power steering jenis ketiga ini adalah penggabungan antara sistem hidrolik dan sistem otomatis, di mana fluida akan dipompa oleh motor listrik dan selanjutnya sama saja seperti sistem hidrolik. Nah, gimana guys? Sudah paham cara kerja dari power steering? Tulis komentarmu di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.